Bu. Oke, Mbak Desti, gimana? Udah lega dari rumah, dari sekolah, dari kelas? Iya, ini udah praktek. Walaupun tadi agak itu ya, waktunya agak kita mepet ya. Iya, tadi agak mepet Bu. Tapi alhamdulillah sudah terlewati Bu. Ya, Dek, ini kita masuk ke pasca observasi. Yang mana pasca observasi nanti jenengan refleksi dulu tentang apa yang jenengan tadi sudah lakukan. Kemudian nanti saya ini akan mengutarakan apa yang saya amati. Tidak saya nilai tapi saya amati. Nanti boleh dikomentari, boleh dikritik ataupun disanggah boleh. Tapi saya mencatat apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar di kelas panjenengan. Setelah itu jika ada yang masih perlu diperbaiki dan sebagainya, kita akan rancang rencana tindak lanjutnya. Oke, masuk yang pertama. Refleksi dong sedikit tentang apa yang sudah kamu lakukan tadi, Dek, di kelas. Kalau menurut saya, refleksi saya tadi itu kayak belum berhasil Bu tentang pembelajaran diferensiasi konten. Kenapa? Apalagi tentang KSE. Karena kan saya baru tahap belajar ya Bu. Untuk diferensiasi konten itu masih kayak ngambang menurut saya, apakah ini tuh sudah termasuk diferensiasi gitu. Untuk pelaksanaannya pun itu tuh ternyata saya mengalami kendala Bu. Contoh nih, karena di kelas 1 itu tuh untuk konsentrasi anaknya itu masih pada buyar Bu. Jadi memperhatikan seorang guru untuk memberikan pengarahan itu banyak sekali, menurut saya masih pada belum mudeng. Kemudian menurut saya diferensiasi konten yang saya sampaikan kemarin itu ada sedikit kesulitan sih Bu untuk anak, karena kemarin kan ada sumber materi dan saya tuh, menurut saya diferensiasi konten saya kemarin itu belum berhasil karena untuk kecerdasan anak yang audio, visual, kinestetik. Yang kinestetik itu kayaknya kok belum, menurut saya kok belum gimana ya Bu, belum menggerakkan anak gitu loh Bu. Karena masih pada kesulitan tentang menjawab kartu-kartu pertanyaan dan digabungkan dengan gambar gitu. Mungkin apa pertanyaan saya yang terlalu tinggi, apa terlalu sulit untuk anak. Saya juga masih mengevaluasi tentang itu. Besok-besok lagi mungkin saya akan mencari pertanyaan yang mudah dijawab dengan murid gitu Bu. Kemudian untuk waktu, untuk manajemen waktu Bu kemarin. Jadi yang tadinya 2 jam pelajaran itu dilaksananya lebih dari 2 jam pelajaran karena yang namanya anak kelas 1 ya Bu. Yes. Pasti ada molornya, mungkin dalam mengerjakan atau mungkin dalam menjelaskan saya belum paham seperti itu. Jadi perlu pengulangan seperti itu. Jadi kayak kalau dikaitkan dengan KSE-nya untuk kesadaran diri, untuk berhubungan berrelasi, karena itu kan kerja kelompok ya Bu ya. Jadi masih kayak mengerjakan sendiri-sendiri gitu Bu kemarin itu. Belum bisa berkolaborasi anaknya. Iya, belum bisa berkolaborasi. Untuk KSE-nya ya memang anaknya istilahnya KSE itu apa ya? Menjalin relasi atau apa ya? Menjalin hubungan berrelasi. Iya. Oke, itu saja. Menurut saya itu saja Bu. Oke, Mbak, itu tadi yang Mbak rasakan, yang mungkin Mbak pikirkan. Iya. Oke, sekarang yang ini kita bandingkan mungkin ya dengan apa yang saya amati. Mungkin apa yang Mbak pikirkan dengan saya, yang saya amati itu mungkin berbeda.
Iya. Dan mungkin bagi yang tidak cocok nanti bisa diomongkan di belakang. Saya berada di belakang kemarin itu bertindak sebagai saya merasa sebagai murid, menjadikan diri saya murid. Karena apa? Ben saya tahu pembelajaran itu bisa nggak masuk ke saya gitu. Jadi saya juga memposisikan diri saya itu sebagai murid SD kelas 1 gitu loh. Kelas 1. Ya, Mbak Desi, yang pertama saya sudah melihat, yang pertama ruangan itu sudah dipersiapkan sama panjenengan dengan LCD, tempat duduk di rapi dan sebagainya. Kemudian jenengan membuka pembelajaran dengan istilahnya berdoa dan sebagainya, mengkaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Jenengan pada saat kalimat romantik itu mengkaitkan dengan apa yang ada di rumah mereka. Jadi secara otomatis mereka juga langsung ikut tergerak gitu loh, jadi memperhatikan panjenengan. Kemudian menjelaskan fungsi bagian rumah yang jenengan kemarin pakai LCD. Oke. Kemudian mohon maaf sekali, saya agak sedikit mengamati panjenengan itu untuk manajemen kelas itu kurang. Itu bisa saya lihat pada saat ini posisi tas anak. Mohon maaf ya, ini saya ngomong posisi tas anak itu Pak di dekat kaki panjenengan warna hijau. Apakah memang di kelas panjenengan boleh menaruh tas di lorong gitu ya, di lorong gitu lah. Sementara ini kan anak TK, istilahnya enggak baru lulus dari TK lah, istilahnya saya masih anak kecil lah, sukanya lari-lari. Kalau di lorong itu tasnya pada berantakan, takutnya nanti kejatuh, kejedot, bocor kepala, ya kan. Jadi di sini ada tas, di depan kaki panjenengan ada tas, tapi jenengan masih mendiamkan itu. Nah, itu yang mungkin saya rasa tidak aman buat anak gitu, tidak aman buat anak. Kemudian siswa mengamati video. Kalau seandainya kemarin videonya itu kan kemarin jenengan ambil dari YouTube. Iya, Bu. Sehingga pada saat diambil dari YouTube itu ada iklan yang main di situ. Saya juga kepikiran. Ya, kalau iklannya sesuai dengan anak sih nggak apa-apa lah. Kalau iklannya maaf kondom, ya itu ada itu. Jadi menurut pengamatan saya akan lebih baiknya jika itu di-download dulu baru disajikan ke anak. Iya. Jadi iklan itu kalau misalnya aman-aman aja nggak masalah ya. Dan itu juga akan lebih cepat Anda panjenengan itu menampilkan ke anak. Kalau nunggu buffering juga kan lumayan dulu. Kemudian, ini juga siswanya konsentrasi. Ada 3 siswa yang menggunakan jaket. Apakah di dalam kesepakatan kelas atau peraturan sekolah anak-anak boleh memakai jaket seperti itu? Itu masih pertanyaan, boleh dijawab boleh. Kemudian saat menyaksikan video di depan itu, saya mengamati di belakang itu di belakang bagian sini ada 2 anak. Iya. Siapa namanya saya tidak paham gitu toh. Tiduran, tidak fokus, main sendiri. Dan saya juga mengamati Mbak pada saat di menerangkan materi itu, menampilkan itu, jenengan berada di depan, tidak berjalan ke belakang, walaupun itu mereka menampilkan materi, menampilkan video. Saya mungkin bisa memahami kenapa panjenengan di depan, karena untuk mengontrol, mengontrol laptopnya seperti itu Pak. Tapi kalau misalnya itu video sudah di-download dan aman-aman saja, nggak ke distract apapun, jenengan bisa jalan muter, memastikan di belakang itu juga menyaksikan videonya. Karena kalau jenengan di depan saja, di belakang dengan suara musik dan sebagainya kan Anda bisa seperti itu, mungkin seperti itu. Kemudian ada ekspresi menyenangkan yang jenengan tampilkan.
KSE-nya main di sini. Jadi jenengan itu menanggapi anak dengan ekspresi yang menyenangkan gitu loh. Itu yang poin positif. Kemudian menyebutkan nama siswa, tidak pakai mbak atau mas atau adik dan sebagainya. Jenengan menyebutkan namanya, itu poin positif. Kemudian pembagian kelompok, saya rasa anak kurang waktu bagi kelompok anak kok agak bingung ya Mbak, kemarin menyebutkan 1, 2, 3, 4. Iya Bu, agak bingung. Kalau misalnya itu 5. mungkin yang sudah agak tinggi dewasa, ya, dewasa ya, kelas 4 itu mungkin 4, iya. sudah bisa mengingat. Karena begini Mbak, saya punya anak juga anak SD ya TK lah gitu loh, dia baru bilang 2 aja, nanti beberapa detik kemudian dia lupa. Gitu. Makanya pada saat mendengar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, wah aku tadi nomor berapa ya gitu. Kalau mungkin diubah itu dengan kartu, Iya. kartunya ada gambar melon, gambar apa, kasih melon sama melon, sini melon, duduk. Bu tadi aku ke nomor berapa, bingung dia. Iya. Saya rasa di situnya. Saat kemudian panjenengan itu setelah itu menetapkan kelompok, mereka berdiskusi. Iya. Ya, kan berdiskusi, membacakan ya. Iya, Belum. Ini jenengan manggil itu dulu, manggil apa namanya? Ketua kelompok. Iya. Ketua kelompok maju, ada berapa orang gitu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? Sekitar 6. Ya, sekitar 6. Maju di depan, lampu LCD itu sorot. Jenengan memang sudah berusaha untuk nak sini sedikit, sini sedikit. Iya. Akan lebih pantas jika lampunya ini taruhkan aja ini kertas. Iya. Jadi anak nggak usah disuruh pinggir-pinggir. Iya. Aja gitu loh. Ya. Iya Bu. Ya cuma itu yang menurut saya ya Mbak, yang saya amati J. Kemudian instruksinya tegas, jadi jelas sampai ke siswa. Kemudian diferensiasi ada pada materi yang didapatkan. Berarti materi yang sedang sajikan itu sudah kelihatan diferensiasinya sesuai dengan kebutuhan anak. Yang bisa membaca, yang kurang bisa membaca, jenengan kasih tugas apa istilahnya, mendengarkan, iya, ya kan? Yang memang pintar jenengan suruh untuk menjadi apa sih kemarin ketua kelompok. Ya, ketua kelompok seperti itu, yang membacakan. Tetapi pada saat ini mengerjakan itu kondisi agak riuh. Ya, saya maklum lah, namanya aja anak TK ya, bukan anak TK, bekas TK yang mau duduk mau kelas 1 ya, istilahnya masih ada rasa-rasa TK-nya seperti itu. Agak ricuh. Jadi jenengan harus ngomong agak teriak-teriak seperti itu. Walaupun jenengan CCTV dengan speaking memang ada tepuk 1, tepuk 2, tetapi itu saya rasa tidak berjalan dengan maksimal, saya pikir seperti itu. Kemudian, ini poin positif yang saya tidak dapatkan di CGP saya lainnya. Mohon maaf, saya bolehlah saya jujur ya. Jenengan itu pada saat mendampingi Anda, pada saat mengerjakan itu jenengan membawa catatan. Mungkin sambil menilai atau apa, saya tidak tahu, tapi jenengan membawa catatan, membawa buku. Mungkin ini begini, jadi langsung jenengan catat. Okay. Itu poin positif sekali. Kemudian jenengan juga berkeliling ke beberapa kelompok pada saat mereka mengerjakan. Kemudian saat mengerjakan tugas, ya lagi-lagi anak kurang konsen. Iya. Masalah yang agak besar yang saya amati itu adalah kondisi kelas yang menurut saya kurang bisa tertib.
betul Bu. Jenengan, ya saya bilang tadi jenengan harus ngomongnya agak teriak, kemudian mengulang-ulang dengan speaking seperti itu. Itu ya mungkin saya tidak tahu karakteristik siswa panjenengan ya bagaimana. Oke, ada pesan positif yang jenengan sampaikan pada bulan puasa dengan teknik stopnya. Tapi teknik stopnya hanya 2 kali, tarik nafas, buang, Kurang hanya 2 kali mendalam ya Bu ya. ya. Kurang mendalam. Dengan kondisi siswa yang sedikit ricuh, jenengan ambil teknik stopnya itu cuma 2 kali. Iya. Itu kurang Kurang menangkap, kurang mendalam gitu ya Bu. Ini bukan mendalam, mungkin dilakukan agak lebih lama, lebih panjang, dan akan lebih bisa kena. Ada budaya positif yang jenengan tampilkan pada saat di kelas menggunakan tangan kanan ya. Pada saat apa itu ya? Jenengan ngomong seperti itu. Anak-anak mengumpulkan tugas. Iya. Oke, ada yang menggunakan tangan kiri tapi jenengan pakai tangan kanan ya. Itu kan budaya positif yang jenengan tampilkan ke anak belajar. Oh, jadi kalau memberi orang itu pakai tangan kanan bagusnya. Kemudian ice breaking untuk anak terasa, kalau maksud saya tuh agak kurang banyak ya. Mungkin karena kericuhannya itu gitu. Sebenarnya sudah banyak ice breakingnya, cuma memang anaknya menurut saya itu agak kurang terkoordinasi ya, terkondisikan. Jadi walaupun dengan ice breaking seperti itu masih belum kena gitu loh. Kemudian refleksi siswa mengulang secara lisan, dengan kemudian di akhir pembelajaran menebalkan kembali materinya, dan penutupnya kemarin tadi ditutup pakai salam. Kemudian karena ada pelajaran agama berikutnya, dengan menyuruh mereka untuk istirahat terlebih dahulu. Betul. Ya materi agama sama guru kelas beda ya. Beda Bu. Oke. Ya kalau memang pada saat itu setelah itu guru agama nggak masalah. Tapi kalau misalnya setelah itu masih panjenengan lagi, mungkin jenengan bisa menyampaikan apa nanti pelajaran setelah istirahat. Nah, istirahat kita belajar ini ya. Kalian istirahat terlebih dahulu 15 menit, nanti kumpul lagi ke sini. Jadi secara garis besar yang saya amati untuk diferensiasinya di konten terutama itu sudah dapat. KSE-nya ada yang budaya positifnya dapat. Cuma KSE untuk menyadarkan anak untuk sadar diri bahwasanya dia di kelas itu masih terasa kurang gigit. Iya, kurang gigit. Nah, karena mungkin kericuhan manajemen kelas panjenengan masih agak kendor seperti itu. Itu Mbak yang pengamatan dari saya. Monggo ada tanggapannya atau bagaimana, kita akan diskusikan lagi untuk kedepannya lebih baik. baik Bu Tika. Sebelumnya terima kasih sekali atas masukan yang sudah diberikan kepada saya. Saya malah senang Bu dinilai jelek itu, karena itu membangun saya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau saya dinilai yang positif malah saya jadi tersanjung, jadi berbunga-bunga, jadi kayak melambung tinggi, tapi saya malah stay di situ, nggak berkembang gitu loh Bu. Jadi kalau dinilai jelek tuh berarti saya besoknya nggak Saya boleh tidak seperti itu. menilai loh ini. Oh iya, bukan menilai loh ini. mengamati, tapi dalam artian itu sangat membantu saya Bu. Walaupun ya tadi Bu, yang pertama saya mau menjawab tentang tas yang ada di samping saya, di bawah saya gitu. Yes. Itu tuh kondisinya seperti ini karena mejanya itu sama kursinya nyambung. Karena kuno. Yes. Ya Bu, sehingga anak itu tempat duduknya sangat sempit sekali. Oke. Saya sudah pernah bilang sama kepala sekolah untuk mengganti meja tersebut, namun dengan anggapan bahwasanya itu kuno, jadinya ada nilai tersendiri gitu. Kalau mau diganti sayang.
Oh, sayang sekali karena itu benda kuno. iya. Gitu. Jadi istilahnya mau estetik atau apa istilahnya Iya. zaman sekarang menurut ya. Oke. Kemudian anak itu mengeluh, Bu, saya nggak bisa duduk. Ya sudah, tasnya taruh di samping seperti itu. Karena anak-anak kelas 1 tuh di samping taruhnya itu ya tinggal diletakkan gitu ya, Bu. Saya juga pernah bilang hati-hati tasnya nanti jadi kotor. Ayo taruhnya di samping meja, bukan diletakkan di lantai seperti itu. Sudah saya pernah ingatkan berulang-ulang kali, Bu. Itu untuk khusus untuk posisi letak tas dan meja. Kenapa kok nggak dijadiin satu di tas di situ, karena letaknya sempit. Kemudian yang kedua tadi, ya Bu, saya tuh kenapa ya Bu kok nggak berpikiran untuk mendownload link YouTube-nya. Ya Allah, saya tuh kelupaan Bu. Ya disitulah Bu nilai kelemahan saya. Saya kadang udah checklist apa-apa yang dibutuhkan, masih ada yang terlewat Bu. Ya ini kan temuan mungkin jangan nanti besok lagi saya pikiran download kita ya Bu. lulus aja ya gitu loh. Oke. Untungnya tuh kemarin kok iklannya kok enggak yang macam-macam ya Bu. Iya, tapi istilahnya dengan iklan tersebut anak ke distract dengan pemikiran yang luar. Tiba-tiba ada sampo. Lanjut. Iya, itu kesalahan saya Bu, murni saya. Enggak kesalahan. Kelupaan ya Bu. Oke. Kemudian kekeliruan yang mungkin saya di luar kendali saya, kayak tadi contohnya saya masih kok agak bayang yang LCD tadi ya Bu. Kayak yang nggak saya tuh matiin, apa saya tuh respon saya tuh kayak lama gitu loh Bu, kok malah mikirin anak sana sama sini, kok nggak tak matiin cetet apa tak itu tutup. Kan nggak dipakai lagi habis itu ya. Habis itu kan udah nggak dipakai lagi ya. Iya kan. Kok nggak kepikiran tak tutup jelek apa aja, gitu. dimatiin cetet gitu. Kayak lama gitu loh Bu saya mikirnya. Itu kesalahan-kesalahan yang di luar dugaan saya. Terus kemudian memang Bu, saya itu kelemahannya di mengatur manajemen kelola kelas. Jadi kalau saya tuh sudah 5 tahun ini mengajar di kelas 1, tapi ya baru tahun ini Bu mengajar di kelas 1 yang anaknya tuh luar biasa sekali untuk konsentrasinya. Pentingnya tuh di situ Bu, dia sangat sekali gimana ya, belum berhasil saya tuh mengatasinya Bu. Berarti ini memang karakteristik kelasnya. Iya betul. Oke. Dulu kan waktu pandemi anak itu datang duduk dengan anteng, tenang, tidak ada yang namanya ngobrol dengan teman, konsentrasinya melayang kayak ngalamun atau yang lainnya kan enggak Bu. Jadi setelah pandemi itu kayak anak tuh luar biasa, setelah bergaul dengan temannya kemarin di stop, jangan bermain, jangan apa gitu. Mungkin ini efek dari pandemi kali ya Bu. Jadi luar biasa sekali kalau di kelas itu nggak bisa anteng. Ya memang sih anak aktif, tapi itu malah di luar pembelajaran, padahal itu saat pembelajaran gitu Bu. Itu sih kalau menurut saya. Dan mungkin saya kurang ice breakingnya yang kurang sedikit kreatif ya Bu, karena saya kan jadi guru juga baru ya Bu, jadi harus banyak saya pelajari. Saya baru 5 tahun masuk di kelas seperti ini, pengalamannya masih kurang. Mungkin kedepannya saya akan gali lagi untuk tentang pengelolaan manajemen kelas itu bagaimana yang baik, menyampaikan kepada anak supaya anak itu mengena di dalam hatinya seperti ini saya seharusnya seperti itu. Mungkin cara saya menyampaikannya lebih halus lagi, atau mungkin membuat anak itu supaya terenyuh gitu. Ya intinya saya banyak-banyak belajar tentang mengelola bagaimana manajemen kelas itu supaya tertib ke depannya. Kalau saya berpikir gini Mbak, guru yang lemah lembut dan sebagainya belum tentu menyenangkan. Sepakat enggak? Sepakat, karena yang namanya anak itu kan gimana itu, geraknya cepat sekali ya Bu. Geraknya cepat sekali sehingga anak itu butuh gimana ya,
tanggapan yang cepat juga kan, respon cepat juga. Jadi kalau gurunya lemah lembut, nanti muridnya itu ya kalau lemah lembut dalam berbicara, dalam tingkah kan nggak apa-apa, tapi kalau geraknya nggak cepat gitu kan juga anak kan ih gimana sih gitu kan, gurunya kok nggak gerak cepat gitu. Jadi ya harus diimbangi ya Bu, semuanya harus seimbang. Ya oke. Manajemen berarti istilahnya manajemen kelas Mbak. Nanti Mbak kedepannya tadi Mbak sudah langsung RTL loh Mbak, belum saya tanyain jadi sudah langsung RTL loh. Iya Bu. Saya sebelum ke RTL yang kita omongkan RTL-nya rencana tindak lanjutnya. Yang jaket pripun Mbak? Oh iya. Sebelum saya masuk itu kan ada 5S ya Bu, kayak salam sapa gitu kan, sopan santun, itu sudah saya tanyain Bu sejak awal. Dan jawaban murid saya itu tentang jaket adalah karena jaketnya baru sehingga pengennya mau dipakai terus. Itu ada 3 anak memang Bu, sudah saya peringatkan kalau memang kondisinya dingin, kalau kamu masih sakit atau kamu merasa tidak enak badan, boleh kamu tuh memakai jaket. Saya sudah peringatkan seperti itu Bu. Namun karena ada alasan yang lain, jaket saya itu baru. I know. Saya tidak akan bisa membantah itu lagi ya. Kita tidak akan bisa membantah itu dengan anak yang baru lulus dari TK. Kita akan kalah. Setinggi apapun pendidikan kita sama anak TK, kita kalah. Iya. logika kita nggak masuk ke dia gitu. Oke. Ya, oke. Thank you. Kemudian ketika anak yang memakai jaket itu tadi kan Bu, kalau sudah merasa gerah, nanti dengan sendirinya tanpa saya suruh itu sudah melepas sendiri Bu. Gitu Bu, jadi dilepas sendiri. Entah itu ketika pembelajaran, aduh gerah ini, jaketnya nanti dilepas sendiri. Tapi dengan lepasnya jaket saya juga peringatkan, jangan buat mainan, langsung masukin tas. Iya Bu, gitu. Teman yang satunya karena dilepas akhirnya dia juga ikutan lepas Bu. Jadi kayak gimana ya Bu, namanya anak kelas 1 tuh kayak lagi suka-sukanya, lagi baru-barunya, jadi kayak dipamerin dulu ke teman-teman. Iya. Ya makanya saya bilang setinggi apapun pendidikan yang kita tempuh, kita S2 ya, hadapan sama anak TK, kita kalah Mbak. Logika mereka lebih bagus. Ya oke. Mbak, kalau begitu kita akan kerucutkan lagi pembicaraan kita ini. Tadi kok saya memfokuskan di manajemen kelas, dan saya juga mengamati manajemen kelas panjenengan dengan ricuh seperti itu. Walaupun ada banyak kelas yang karakteristiknya istilahnya liar ya, istilah liar lah bagi saya. Maksudnya bahasa saya agak kasar ya, tapi diperhalus Mbak. Seperti itu, mungkin nggak ya, bisa nggak ya kita manage anak itu agar lebih baik? Bisa Bu, bisa. Kalau menurut saya karena pakai apa? Gini, ya namanya, menurut saya ya Bu, namanya anak ya Bu, kalau di kelas kan orang tua kan wali kelasnya, sedangkan udah hafal dengan orang tuanya, alah itu kan Bu Desi gitu, sama Bu Desi. Ketika nanti ganti guru, karena ada guru mapel mungkin ada yang masuk gitu ya Bu, seperti guru agama, guru olahraga, itu kan yang diidolakan, jadi kayak dihormati. Gimana ya Bu, ada rasa tersendiri gitu loh Bu. Ini Bu Tias dengan guru yang lain gitu loh Bu. Gitu. Dengan guru yang lain anak itu bakalan bisa tenang gitu, karena gimana ya, mungkin pengenalannya baru sebentar, 1 minggu sekali dia bertemu seperti itu. Iya. Jadi kayak ada gimana ya Bu, hubungannya itu masih kayak belum kental gitu loh Bu. Kayak kita kan sering bertemu nih setiap hari, dalam 1 minggu itu kita hampir bertemu terus gitu kan Bu. Kalau dengan guru olahraga, guru agama kan hanya seminggu sekali gitu loh Bu. Jadi kayak dikangenin gitu gurunya. Mungkin saya bukan gurunya dikangenin, cuman ketemu Bu Desi lagi, kayak ada ya rasa sayangnya iya, kangennya iya, tapi kayaknya lebih ke enggak
gimana ya, bosennya gitu mungkin ya. Iya. Mungkin lebih ke bosennya ketemu gurunya sih ini terus gitu. Tapi caranya biar nggak bosan. Nah, Kejar terus. biar nggak bosen. Kira-kira piye ya enaknya loh. Nah, namanya anak kelas 1 saya juga berpikirnya kreatif ya Bu. Sering tanya sama teman sejawat gitu, kalau gini tuh enaknya diapain gitu kan. Saya kolaborasi sama teman-teman gitu, tanya, Mbak kalau ada siswa yang seperti itu enaknya ya didampingi terus gitu kan. Misal nih ada anak yang nggak mau nulis sehingga membuat onar di kelas gitu kan Bu. Dia udah bosen nih sama saya nih. Itu tuh hanya minta perhatianmu Mbak gitu. Jadi perhatiin aja si anak itu, mungkin disuruh maju, dengan begitu dia akan senang. Mungkin diberi apresiasi kayak acungan jempol atau ih kamu hebat ya, jadi kayak memotivasi anak gitu loh Bu. Mungkin saya kurangnya di situ, sehingga saya kolaborasi sama teman-teman minta pendapat lebih enaknya itu bagaimana gitu, apalagi sama guru yang kelas 1 rombel sebelah saya gitu Bu. Ada berapa kelas 1 di sini? Ada 2 rombel Bu, 2 kelas. Jenengan konsultasi dengan satu lagi ya, iya, partner jenengan di kelas 1. teman sejawat yang satunya gitu. Mungkin memotivasi siswa dengan menunjukkan, ih kamu hebat sekali, kamu sudah pintar, coba sekarang yuk maju, coba sekarang kamu tampil di depan kelas gitu. Mungkin dari situ anak itu merasa senang, kemudian berkuranglah rasa bosan pada saya, mungkin gitu Bu. Kalau diberi hadiah nanti saya takutnya kalau saya nggak bawa hadiah, anak itu malah nggak gimana ya Bu, nggak respon lagi sama saya gitu. Jadi saya stop untuk memberikan hadiah. Kalau kemarin-kemarin saya memang memberikan hadiah, tapi dengan begitu anak kalau nggak diberi hadiah nggak menggugah gairah lagi gitu loh Bu, kayak malas nggak dapat apa-apa gitu. Berat ya tantangan jadi guru kelas 1 ya. Iya Bu. Dan jadi guru kelas 1 dan jadi guru kelas. Iya. Itu berat menurut tadi yang kita bicarakan seperti itu. Apa ya? Harus bisa dirindukan anak. Guru mapel tadi iya dirindukan karena seminggu sekali ketemunya. Kalau panjenengan guru kelas saban hari. Iya, setiap hari Bu. Tantangan itu Mbak. Iya. Tantangan sekali itu Bu. Terus kemudian banyak sekali guru-guru tuh yang ngeluh Bu, di tempat saya itu nggak ada yang mau yang namanya ditempatin di kelas 1, sehingga saya mau nggak mau saya harus masuk di kelas 1. Tantangannya memang banyak sekali Bu. Kalau materinya sih sepele ya Bu, mudah sekali untuk dipahami untuk kita, apalagi untuk menyampaikan kepada anak dengan kondisi orang tua latar belakang untuk siswa sini kan memang sarjana semuanya ya Bu. Jadi kalau untuk masalah pendidikan saya sudah tidak diragukan lagi untuk siswanya. Semuanya pandai-pandai, pintar-pintar, tidak ada yang keterlambatan dalam belajar, itu tidak ada, semuanya memperhatikan orang tuanya. Nah itu tadi masalah pengelolaan anak, manajemen anak supaya anak itu bisa tertib di dalam kelas itu bagaimana, mengikuti instruktur guru membicarakan tentang ini, terus kemudian anak sadar diri untuk melakukannya itu masih minim Bu. Jadi kayak masih meremehkannya, menggugah gairah untuk iya Bu siap Bu gitu. Itu tuh masih sulit gitu loh Bu. Oke. Jadi guru-guru kalau ditawarin di kelas 1 pada nggak mau. Ya saya juga kalau misalnya saya ditaruh di kelas 1 saya bingung juga Mbak sebenarnya. Piye ngadapin ini kayak gini. Pasti itu. Iya, kelas 1 luar biasa. PR panjenengan berat loh Mbak, besar loh Mbak. Iya Bu, memang berat dan besar. Nah, dengan kondisi kelas yang seperti ini, tapi jenengan kan sudah dapat materi di LMS begini. Insya Allah kalau misalnya jenengan lebih berpikir out of the box, keluar dari itu mungkin akan lebih wow jadinya. Ya, dari pembelajaran LMS ini semoga saya itu mendapatkan ilmu ya Bu, gimana cara mengatasinya, terutama dalam manajemen kelas saya supaya anak-anak tertib itu bagaimana. Kemudian
tidak hanya berhenti di situ, mungkin teman saya supaya bisa mengikuti pergerakan saya ya Bu, karena saya kan guru penggerak. Mungkin teman saya yang satu rombel itu bisa menerapkannya di kelasnya, sehingga aksi nyata saya itu ada gitu loh. Saya nggak hanya bergerak sendirian seperti itu. Oh keren, tapi membawa orang juga gitu ya. Membawa orang juga. Alhamdulillah sih sefrekuensi Bu, saya dapatnya tahun ini, jadinya muda sama muda gitu ya Bu. Kalau kemarin kan saya karena sudah sepuh ya Bu, saya hanya sendiko dawa mengikuti nggih Bu. Kalau sekarang kan muda sama muda, ayo Mbak seperti ini kita bikin pembelajaran yang diferensiasi gitu. Jadi saya ajak, gimana sih Mbak, gimana gitu. Ini loh Mbak caranya, gini. Terus saya terapin ke teman saya itu, alhamdulillah temannya masih kok seperti ini sih gitu responnya gitu. Tapi karena saya gesek terus kan Bu, karena pisau itu kan kalau nggak digesek nggak tajam ya Bu. Ya, saya gesek terus tiap hari ketemu saya gesek terus. Ini pembelajaran diferensiasi itu seperti ini. Ada konten, ada produk, yuk kita pilih yang mana gitu. Kalau konten ya kita harus mempersiapkan apa aja nih konten-kontennya nih gitu. Kita persiapkan ya, memang kita gurunya agak ribet, tapi untuk anak itu sesuai dengan kebutuhannya. Itu panjenengan sudah bisa menjelaskan apa itu diferensiasi. Iya, tapi kan? Itu tadi masalahnya yang namanya orang banyak ya Bu, responnya itu banyak macam-macamnya. Ya alhamdulillah kalau yang kelas 1 yang satunya itu bisa sejalan sefrekuensi dengan saya. Jadi alhamdulillah lah sekarang udah mempraktekkannya sendiri. Oh sudah? Ya. Keren. Lah ini sangkut pautnya ada dengan tugas PI 5 panjenengan. Saya mau menjelaskan sedikit tentang tugas PI 5 yang nanti akan panjenengan lakukan. Tapi sebelum saya menjelaskan itu, dari awal saya tadi praobservasi, saya masuk kelas sampai kita bicara tentang pasca, yang mana RTL-nya jenengan ini mungkin agak PR di manajemen kelas ya. Nah, jenengan tadi sudah punya rencana-rencana mau ngapain untuk manajemen kelas ini. Review dari awal kita kejadian sampai sekarang. Review sejak awal. Iya, dari jenengan. Yang kita lakukan tadi, apa efeknya atau bagaimana perasaanmu atau bagaimana dan sebagainya. Namanya review, bebas ya. Review ya. Refleksi. Ya seperti saya ungkapkan tadi Bu di depan, karena saya sudah praktek, alhamdulillah perasaan saya itu lega Bu. Jadi kayak enggak gimana ya Bu, menjadi beban, wah kok belum praktek ya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah praktek itu sudah plong. Tapi banyak sekali kekurangan saya, jadi kayak kembali lagi nih bayangan pikiran-pikiran yang terbebani. Wah iya ya, ternyata saya tuh butuhnya banyak sekali, PR saya tuh banyak sekali yang saya harus perbaiki, yang kedepannya harus saya lengkapi supaya pembelajaran saya itu efektif, supaya pembelajaran itu saya itu kondusif gitu kan Bu. Banyak sekali ternyata dari rencana saya yang sudah saya centang seperti ini, ternyata dilaksanakan di kelas itu banyak sekali dugaan-dugaan yang enggak terduga gitu. Iya dari gajian tidak terduga. Kayak LCD tadi, ada iklan tadi gitu. Itu di luar dugaan saya itu. Tapi nggak kapok toh dengan setelah jenengan banyak tahu banyak PR, banyak apa, kapok enggak? Kalau menurut saya pribadi saya Bu, saya tuh nggak kapok Bu, karena yang namanya guru ya Bu, kalau sudah tahu kesalahan yang dia lakukan ya Bu, ya justru itu tuh membuat pembelajaran pengalaman jadi kedepannya itu supaya jadi lebih baik lagi. Aku merinding. Iya. Good, jenengan sudah bisa ambil kesimpulan sendiri. Karena kalau kita nggak ngalami, kita nggak bakal tahu gimana salahnya kita. Betul, kalau kita nggak tahu salahnya kita, nggak tahu kurangnya kita, gimana kita memperbaiki. Iya, kedepannya bagaimana kita gitu kan Bu. Jadi beruntunglah kamu menghadapi masalah. Beruntunglah, bersyukurlah kalau kamu ketemu masalah. Ketemu masalah terus, jadi lo jadi kuat. Mungkin jadi permasalahan itu kan juga melatih kita ya Bu ya. Good job. Thank you Adek. Saya rasa cukup sampai di sini untuk kita. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang PI 5.
tapi nanti behind the screen saja. Dan ini saya pamit pulang dulu. Terima kasih. Mohon maaf jika tadi saya pengamatannya saya yang saya lihat, yang saya dengar itu yang saya ituin, tidak mengada-ngada, tidak menilai dan tidak ngapain-ngapain. Iya. Terima kasih, terima kasih Bu Tika. Monggo. Saran dan masukannya, semoga kedepannya pembelajaran saya itu lebih baik lagi, lebih kondusif, manajer pengolahan kelasnya itu supaya lebih baik lagi itu gimana, mungkin itu PR saya. Makasih sekali Bu Tika. Oke, sip.